Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semoga Allah melimpahkan kesehatan, melimpahkan ketentraman dan keberkahan umur kepada kita semua, sehingga kedua orang tua kita, bapak ibu guru kita, diberikan umur yang panjang dan kesehatan. Al-Hadhihin ya Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang khitan untuk kebersihan dan kesehatan zahiran wa batinan untuk diri kita, agar kita dapat menghadap kepada Allah dalam keadaan suci ketika beribadah. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri atau tanda-tanda balik. Anak-anak sekalian, baik, bisa kalian lihat gambar berikut ini. Jika kalian melihat gambar di layar kalian ini, kalian melihat anak bayi. Apakah menurut kalian anak yang seumuran ini juga wajib melaksanakan sholat atau puasa di bulan Ramadan? Oke, tentu jawabannya tidak, ya. Atau gambar berikut ini, apakah ini juga termasuk orang yang diwajibkan sholat atau orang yang juga mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Jawabannya tentu tidak. Betapa tidak adilnya Allah, anak yang masih bayi, yang belum mengerti, jangankan mengerti, kita saja untuk mengerti bahasanya anak bayi saja, bagaimana cara dia lapar, mengatakan haus, dan dia pengen bubuk dan lain sebagainya, kita tidak paham. Yang mereka tahu satu-satunya adalah menangis. Kalau bahagia cukup tertawa. Bahkan anak bayi pun jarang yang tertawa, karena ketika dia baru lahir belum dapat melihat bapak dan ibunya. Anak-anak sekalian, betapa tidak adilnya Allah jika anak yang masih bayi juga mendapatkan kewajiban sama dengan orang-orang dewasa yang sudah mendapatkan kewajiban sholat dan kewajiban-kewajiban di dalam syariat agama yang lain. Kemudian, siapa saja yang telah diwajibkan sholat dan puasa? Jawabannya, orang yang mendapatkan kewajiban sholat dan puasa adalah orang yang sudah mukallaf, orang yang disebut sebagai mukallaf. Lalu apa saja syarat-syaratnya orang mukallaf? Mukallaf ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah harus balik. Keterangannya nanti tentang balik. Yang kedua adalah berakal sehat. Berakal sehat artinya berarti dia tidak dalam kondisi hilang ingatan. Contoh orang dengan gangguan jiwa, dia berarti tidak mendapatkan gangguan secara kejiwaan, sehat, waras, zahiran wa batinan. Yang terakhir adalah orang yang telah sampai dakwah Islam kepadanya. Pertanyaannya, Pak, apakah ada, Pak, orang yang belum sampai dakwah kepadanya tentang agama Islam? Boleh jadi ada, dan kita belum tahu di mana itu. Karena sampai saat ini di pelosok-pelosok dunia, jangankan di dunia, di Indonesia masih ada suku-suku pedalaman yang tidak tahu teknologi
perkembangan teknologi di luar yang berkembang sangat pesat seperti saat ini. Jangan bertanya mereka tentang internet, tentang handphone, tentang Android, dan lain sebagainya. Listrik saja mereka tidak menggunakan. Bahkan mereka tidak menggunakan lampu. Penerangan satu-satunya yang mereka tahu adalah api. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu, seorang anak kecil dan orang yang hilang ingatan belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di buku kalian halaman 18 di buku fikih kelas 4 yang artinya dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah bersabda, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia ihtilam atau mimpi basah mencapai balik, dan dari orang gila sampai ia berakal. Maksud dari diangkat pena di atas adalah tidak mendapatkan kewajiban atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah bagi 3 orang ini. Siapa saja mereka? Orang yang tertidur hingga ia bangun. Contoh di antara kalian barangkali ada yang saking capeknya setelah sholat asar dia tertidur. Bangun-bangun ternyata sudah pagi, jam 6. Maka dia melewatkan berapa sholat? Sholat maghrib dan sholat isya. Nah, orang seperti ini tidak mendapatkan kewajiban, tapi harus mengganti sholatnya. Contoh, kalau yang ketinggalan tadi sholat maghrib dan sholat isya, maka hari berikutnya menggantinya. Sholat maghribnya 2 kali. Yang pertama sholat di hari itu, yang kedua mengqadha. Usolli sholat al-maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Tidak mendapatkan dosa, tidak, karena tidak disengaja. Yang kedua, orang yang anak kecil hingga ia ihtilam. Anak kecil itu belum mendapatkan kewajiban sampai dia di usia balik. Yang terakhir adalah orang gila sampai ia berakal. Contoh, ada orang yang sejak kecil mendapatkan gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ istilahnya sekarang. Kemudian di atas umur 20, kan sudah melewati masa balik itu, sudah sangat dewasa umur 20 itu. Kemudian tahu-tahu dia sembuh dari hilang ingatan itu. Entah karena kejadian, entah karena diobati, entah karena terapi, kemudian dia dapatkan kesembuhan dari Allah. Ingatannya baik, bagus, dan seperti biasa, dia tahu saudara-saudara dan orang tuanya, maka dia mendapatkan kewajiban sholat pada saat umur 20. Bagaimana Pak? Umur mulai dia balik misalnya umur 15 atau umur 9 tahun, sampai dia dewasa umur 20, tadi dia tidak pernah sholat. Ya dia karena hilang ingatan pada saat itu, maka dia tidak mendapatkan dosa. Oke, kita lanjut anak-anak. Oleh karena itu, menjadi balik adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus ujian yang sangat besar. Karena sejak terhitung usia balik tersebut, ketaatan kita kepada Allah dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah mulai diuji. Ingat nak, semenjak usia balik itulah maka setiap ajaran agama Islam dan perintah dari Allah yang kita tinggalkan, maka dosa kita akan selalu dicatat. Nah, sekarang kita masuk pada tanda-tanda balik. Apa itu yang dinamakan balik? Balik itu adalah berasal dari bahasa Arab. Asal katanya balagho, artinya sampai. Sedangkan balik secara istilah ialah telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, orang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban syariat agama Islam. Maka, apa yang diwajibkan kepada orang dewasa ketika kalian sudah memasuki usia balik juga telah diwajibkan kepada kalian.
Oke, lalu apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, untuk anak perempuan adalah haid. Perempuan haid minimal berusia 9 tahun. Jika di antara kalian hari ini sudah ada yang usia 9 tahun atau lebih, kemudian dia sudah mengalami menstruasi, bahasa kesehatannya, maka kalian sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan puasa, sama seperti orang tua kalian. Yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam itu bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia adalah mimpi basah. Mimpi basah itu bagi orang laki-laki. Jika orang laki-laki telah mengalami mimpi basah, mimpi yang menjadikan dia mengeluarkan sperma dari kemaluannya, maka dia sudah memasuki masa balik. Oke. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun. Hitungan secara kalender Islam atau Hijriah. Sampai usia tersebut belum mengalami haid atau ikhtilam. Nah, ada kasus umurnya sudah di atas 9 tahun, bahkan melewati 10 tahun. Tapi belum pernah, kalau perempuan belum haid, kalau laki-laki belum mengalami mimpi basah. Jika terhitung umurnya sudah 15 tahun, dia sudah mimpi, dia belum mimpi, atau belum haid pun, tetap dihitung telah memasuki masa balik atau cukup umur dewasa. Ingat, jika belum mengalami haid untuk perempuan atau belum mengalami ikhtilam, mimpi basah untuk laki-laki, maka tetap dikatakan telah memasuki usia balik. Oke, perhatikan anak-anak. Setelah kita melihat tanda-tanda balik sebagaimana yang telah diterangkan Pak Ahmad di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa balik. Pasti itu. Pasti. Kecuali setelah umur 9 tahun, kemudian dia belum sampai ikhtilam untuk laki-laki dan belum menstruasi, atau untuk perempuan belum sampai 15 kemudian meninggal dunia, ya belum bisa dikatakan balik, karena sebelum umur 15 tahun kemudian sudah meninggal dunia. Baik diawali dengan haid atau ikhtilam untuk laki-laki. Lalu bagaimana Pak jika ada anak perempuan usianya kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah seperti haid? Bisakah hal tersebut disebut haid? Nah, pembahasan tentang ini akan diterangkan di bab berikutnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah dan saya cintai, itulah yang dapat diterangkan oleh Pak Ahmad di penjelasan tentang tanda-tanda orang yang memasuki masa balik. Silahkan kalian buka bukunya, kemudian ketika belajar dipahami dan dibaca kembali. Perlu diingat agar kalian lebih mudah untuk menghafal ciri-ciri orang yang haid, kemudian orang yang mukallaf adalah orang yang cukup umur, maka sering membaca. Anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian hari ini dalam belajar. Meski kalian belajar dari rumah, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Dari Pak Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.